Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya 'alim. Tarakana 'ala mahjabil bayda lailuha kanahariha la yaziru anha illa halik. Para mahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan perkenannya, Allah izinkan kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu taman dari taman-taman surga, sebagaimana yang Rasul sabdakan, "Fa'idza marartum fi rawdin min riyadil jannah farta'u fihi." Apabila kalian melewati salah satu taman dari taman-taman surga, maka teguklah dia untuk antum berada di dalamnya. Yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah wa riyadil jannah. Riyadul jannah, wa ma riyadul jannah, riyadul jannah hilaqul fikri. Sebuah halaqah, sekerumunan orang, sekumpulan orang yang di situ mereka sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di sini semoga bagian dari upaya kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita bersyukur atas itu semua, atas taufik yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang, tidak semua manusia itu diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk menjalankan ketaatan. Dan hadirnya kita di sini semoga merupakan bagian dari upaya kita mengilmui diri kita masing-masing, terlebih kami, untuk mengawal sebuah generasi, karena kebangkitan umat ini akan selalu diiringi dengan kebangkitan ilmu pengetahuan, akan selalu diiringi dengan kebangkitan ilmu. Dan selalunya
kebangkitan itu akan beriringan dengan ilmu. Pun begitu kita nanti misalkan starter kebangkitan itu adalah dari keluarga kita, maka kita perlu ilmu di dalam keluarga kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang salah satu pilar penting dalam keluarga, yaitu pendidikan. Pilar pendidikan. Dan pendidikan ini bagian yang terpenting dalam memperbaiki sebuah negeri. Bagian terpenting dalam memperbaiki umat, yaitu pendidikan. Dan suatu bangsa, suatu negeri, ketika pendidikannya penduduknya baik, maka negeri itu akan sangat mudah untuk dibangkitkan. Begitupun dengan keluarga. Karena keluarga ini adalah pilar utama dalam menyongsong sebuah masyarakat. Dia struktur terkecilnya di dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Sehingga perlu di dalam kita mengarungi keluarga ini butuh sekali dengan ilmu, terlebih kita, terlebih para umat ini semuanya adalah berperan sebagai istri sekaligus ibu. Peran yang sangat vital dan fundamental. Karena rusaknya seorang ibu atau kebodohan seorang ibu akan mengakibatkan kerusakan atau kebodohan di generasi setelahnya. Oleh karena para ibu ini perlu sekali untuk menuntut ilmu, karena ibu ini perannya sangat sentral sekali di dalam rumah. Bagaimana seorang wanita menghadapi suaminya itu juga butuh ilmu. Bagaimana cara berterima kasih kepada suami itu juga butuh ilmu. Butuh ilmu dan aplikasi tentunya. Karena kadang perempuan ini sebagaimana yang disampaikan para ulama, bahwa perempuan itu akalnya pendek. Artinya perasaan selalu main. Ketika dia mendapati kondisi yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan, perasaannya pertama kali main. Perasaannya pasti kena, kemudian kalau sudah kena perasaannya, seakan-akan semua yang ada itu terbengkalai semuanya. Maka wanita muslimah ini perlu belajar bagaimana bersyukur kepada suaminya, berterima kasih kepada suaminya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau namanya suami, semuanya suami ya. Ya hadir semuanya punya suami kan? Gitu ya. Namanya suami itu kalau sudah keluar rumah itu selalu ingat istrinya, dan dia pulang itu inginnya membawa sesuatu yang membahagiakan untuk istrinya. Tapi kadang-kadang yang dibawa suami ini jangan ditertawakan Bu. Ya. Beliau datang di waktu yang tepat. Ya. Suami datang membawa sesuatu yang oleh-oleh untuk istrinya yang dengan harapan dia pulang ke rumah itu disambut dengan bahagia oleh istrinya. Nah, di rumah ini istrinya sudah membayangkan sesuatu yang lain.
contoh istrinya ini sudah membayangkan dibawain yang lagi viralnya prombolomi, ternyata suaminya datang nih yang dibawakan apa pecel, ya. Dibawakan sebungkus pecel. Harapannya supaya istrinya senang gitu. Begitu dia datang, kemudian namanya perempuan nggak sesuai dengan harapan biasanya ya gitu. Kemudian langsung melihatkan raut wajahnya, sikap yang tidak suka gitu. Apa salah? Nah ini tolong dihindari, ya. Dihindari. Harus bersyukur ya, walaupun pecel itu rezeki dari Allah, tidak boleh kita menampakkan tidak suka. Artinya itu bagian dari mencela makanan, ya, mencela yang memberikan rezeki agung. Gitu. Dan itu bukan adab yang baik. Jadi itu juga perlu ilmu bagaimana mensiasati itu semua, itu juga perlu ilmu. Ya, para ibu-ibu terutama. Ya, kenapa ibu-ibu ini sampai disabdakan oleh Rasul ya, kalau seandainya wanita ini boleh sujud kepada makhluk, maka akan keperintahkan dia itu sujud kepada suaminya. Nah, hadis kunci seperti itu. Sujud kepada suaminya. Maka ya, suami itu harus surga sebelum surga yang sesungguhnya, bisa jadi neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Maka ibu sekali lagi melakukan suami yang dengan baik. Artinya kalau dia membawa sesuatu yang kurang seperti antum, tahan bisa dan tunjukkan wajah yang menyenangkan. Baik, kemudian salawat dan salam terminta kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan nanti kita sampai di akhir mukadimah insyaallah hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas mukadimah ini panjang sekali, ada beberapa pertemuan di mana Dr. Khalid menyampaikan bahwa al-bait wa muassasatul tarbiyatul ula, bahwa rumah itu adalah fondasi atau lembaga pendidikan yang paling utama. Kemudian di selanjutnya beliau mengatakan bahwa sampaikan bahwa memberikan tamsil bahwa bagaimana kehidupan para perempuan di Jepang. Artinya kita diberikan contoh bagaimana perempuan-perempuan di Jepang itu mereka sudah mulai care, sudah mulai ada perhatian lebih terhadap keluarganya, sehingga mereka tidak banyak yang berkarir di luar rumah. Kemudian selanjutnya adalah al-madrasah yang muassasatul tarbiyatus tsaniyah ba'dal bait, bahwa sekolah itu adalah lembaga pendidikan yang kedua setelah rumah. Wa amal madrasah fahiya muassasatul mutakhassisatu fit tarbiyah, dan madrasah atau sekolah itu adalah lembaga yang memang khusus bergerak dalam bidang pendidikan. Nasya'at fil masjid, pendidikan itu dulunya diadakan, dilaksanakan di masjid. Fakana ta'lim yatimu fil masajid ala yadil ulama, dan taklim kegiatan belajar mengajarnya ditegakkan atau diadakan di masjid di atas bimbingan para ulama wa du'a dan para dai.
Summa sarat al-katati mirfaqan mulaziman lil masjid mundu ahdi Umar bin Khattab. Kemudian pembelajaran yang dulunya di masjid itu kemudian menjadi kutat-kutat yang diadakan di serambi masjid, yang diadakan di serambi masjid. Maka nanti seiring berkembangnya pendidikan, maka kita akan dengar istilah zawiyah atau ruang. Selain kutab itu ada zawiyah atau ruang. Zawiyah itu yang semacam mulazamah gitu yang diadakan di masjid, di pojok-pojok masjid. Di pojok-pojok masjid itu ada satu syekh gitu. Kalau ruang itu semacam kalau masjid, arsitektur masjid zaman dulu itu kan melengkung gitu. Nah, kemudian ada dua pilarnya. Di pilar-pilar itu biasanya ada satu syekh di situ yang berapa, kemudian dikelilingi oleh beberapa murid. Maka kalau Anda membaca sejarah pendidikan Islam akan ketemu dengan kata itu, yang zawiyah atau ruang. Dan zawiyah ini sebagian masih ada digunakan juga. Kalau pernah mengikuti kajiannya Habib Aris yang dari Malang itu dia pakai kata zawiyah menyebutkan kata tapak. Summa fasalat al-madrasah anil masjid ala yadil wazir as-Saljuki Nidawul Muluk. Kemudian madrasah itu, sekolah itu mulai terpisah, tapi masih dalam lingkungan masjid, masih terpisah, jadi nggak di masjid lagi. Dikembangkan sampai keluar masjid. Dan ini yang terkenal, yang terekam oleh sejarah adalah yang diawali oleh Nidawul Muluk. Nidawul Muluk seorang perdana menteri di Bani Saljuk. Nanti jadinya ya Imam Ghazali itu sampai salah satu di madrasah Nidawul Muluk, madrasah Nidawiyah. Kemudian ada Syekh Al-Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Itu nanti sebagian dari tonggaknya kebangkitan atau pembebasan Al-Aqsa itu yang dari madrasah Nidawiyah. Dan salah satu Al-Alibi produk dari madrasah Nidawiyah. Wa tamayuzul madrasah al-mu'asirah fil alam al-islami minhul alam al-arabi bimayali. Dan di era modern ini madrasah itu bentuknya berbagai macam, tidak hanya di dunia Arab tapi di seluruh dunia. Bentuk-bentuknya adalah sebagaimana berikut ini model-modelnya. Yang pertama adalah muasasah hukumiyah, lembaga pendidikan negeri. Tunfiqu 'alaiha daulah, yang dibiayai oleh negara. Wa tudfa'u rawatibil mu'allimina wasairil amilina fiha. Dan para pengajar dan karyawannya juga dibiayai atau dibayar oleh negara. Wasorol mu'allimuna muwaddafina inda daulah, dan para gurunya menjadi karyawan atau pegawai negeri, pegawainya negara. Walidzalika tahakkamat katsirun minad duwal
intiqai man yumathilu siyasatiha minal modernisme. Hingga kemudian dalam seleksi penerimaan guru itu disesuaikan dengan kondisi politik di negara itu. Artinya dia ini berlaku apa enggak, itu bagian dari salah satu kriteria penyeleksian. Selain kemampuan, dia ini lawan politik atau bukan. Wa'am adan mayyahtalifa ma'ad daulah fi nahjiha siyasi an mu'asasatit taklim hatta la yufsida muhatata bid-daulah fi ihdadil jil alladhi turidu min haitsul aqidah was-thaqafah was-suluk. Dan setiap sekolah itu menanamkan setiap ideologi yang dianut oleh negara itu. Kemudian mereka mengajarkan asakofah tentang asakofah ad-daulah itu tadi, asakofah ad-daulah artinya pengetahuan tentang negerinya. Tanggal 17 Agustus itu hari apa, tanggal 10 November itu hari apa, itu kan Solo dan uji pekan. Kemudian tipe yang kedua adalah madrasah mu'asirah ba'idah munfasilah anil masjid. Jadi sekolah yang letaknya sudah terpisah jauh dari masjid. Wa fi ba'dil buldan al-alam al-arabi wal islami. Dan ini terjadi di sebagian negara-negara di dunia maupun dunia Arab maupun dunia Islam. Yandahishu kafirun minat tulab wal mudarrisin idza da'auta ila iqamatis shalah fil madrasah wa yaquluna bi sur'ati wa bidahatil madrasah laisat al masjidan. Kemudian madrasah yang tipe kedua ini karena dia jauh dari masjid, maka biasanya ketika ada panggilan sholat, ketika sholat itu ditegakkan, maka dia akan masih melanjutkan kegiatannya sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Artinya tidak segera sholat itu ditegakkan. Dan ini menjadi sebuah penyakit dalam pendidikan yang sangat berbahaya. Wahadal fisamun nakir bainal madrasah wal masjid min ahtaril amrod. Kata tokoh begitu. Berpisahnya antara masjid dan sekolah ini adalah sebuah penyakit pendidikan yang sangat berbahaya. Al-anti hilfahan dari muslimin fil alam islami. Yang demikian itu terpisahnya antara sekolah dan masjid itu adalah desain dari musuh-musuh kaum muslimin di dunia Islam. Kemudian tipe yang ketiga adalah madrasah al-madrasah mu'asiratu fil alam al-arabi wal islami muqalidatun lil madaris al-arabi al-gharbi fi nidamiha wa nahjiha al-idari.
Kemudian yang selanjutnya tipe yang ketiga adalah sekolah yang dia mengadopsi sistem dari Gharbi, dari barat. Sistem plug dari barat kemudian dipindah ke salah satu negara-negara Islam, dan di kita ini sudah banyak juga yang semacam ini, dan sekolah semacam ini itu di-franchiskan atau di waralaba, Jadi memang sekolahnya memang tujuannya bisnis, jadi ya begitu harapannya jadinya ya sama kayak orang-orang barat gitu. Dan di Indonesia ini sudah cukup banyak, salah satunya dengan Cambridge School dan macam-macamnya. Kemudian yang keempat adalah Fiqh Ridwal Al-Arabiyah wal Islamiyah Tahdimul Madrasah Ma Bana Bait Al-Muslimu Indal Atfal. Di sebagian negara di Arab dan di kaum muslimin pada umumnya itu dijumpai juga sekolah Tahdimul Madrasah. Sekolah itu menghancurkan mabana bulbait al-muslimun indal atfal. Dia menghancurkan apa-apa yang dibangun dari rumah muslimin terhadap anaknya. Jadi terjadi tidak sinkronnya antara rumah dan sekolah. Tidak sinkronnya antara sekolah dan rumah. Dan ini dulu sering terjadi semacam ini, bahkan di tahun-tahun tertentu, tahun-tahun dulu sebelum hari ini, artinya di masa-masa mungkin kita masih sekolah dasar atau mungkin masih TK, termasuk foto ijazah dulu itu nggak boleh berjilbab. Regulasi semacam itu kan bertentangan dengan apa yang dibangun dari rumah kaum muslimin. Kalau di rumah kaum muslimin mengajarkan anaknya untuk menutup aurat, kemudian regulasi pemerintah mengatakan bahwa untuk ijazah tidak diizinkan berhijab, dan itu sering terjadi di negara-negara Arab, bahkan dunia Islam secara umumnya. Dan ini masih kita jumpai. Yang sangat mencolok itu adalah di negara-negara Asia Tengah. Karena suatu saat kami pernah iktikaf di Masjid Kampus Sultan Agung, dan di Kampus Sultan Agung itu, Unisula itu sedang ada mahasiswa pertukaran mahasiswa, dan salah satu pesertanya dari negara-negara Islam pada umumnya, karena itu kampus Islam. Macam-macam, ada dari Thailand, Malaysia, kemudian yang membuat perhatian kami menuju ke salah satu mahasiswa itu adalah mahasiswa yang dari Tajikistan, salah satu mahasiswa yang dari Tajikistan. Ketika dia mau pulang ke negaranya, itu jenggotnya dicukur habis. Dia mengatakan bahwa di negaranya itu dilarang untuk menampakkan identitas Islam, sehingga nama-nama mereka nama-nama Islam yang dirusiakan.
nama-nama Islam yang dirusiakan. Nama-namanya kan kalau kita lihat Ibrahimovic, disovietkan Ibrahimovic, siapa lagi ya? Ibrahimovic, terus siapa lagi? Ilyas, namanya itu Ilyas, cuma di bahasa namanya itu ganti Ilyas juga. Kemudian ada lagi Sadullah aslinya, cuma di nama itunya ganti Sadulobek di negara-negara ini. Ya, gitu. Jadi apa yang kita tanamkan di keluarga itu tidak sejalan dengan apa yang ada di sekolah. Ini real, ada. Kemudian yang kelima, yatanadda katsirun minat tarbawiyyin al-yawm ila darurati ihtisaril maddah at-tawilah allati yaqdiha at-talib fil madrasah. Dan hari ini banyak sekali praktisi pendidikan yang memprogres. Dia mengusulkan untuk memperpendek masa pendidikan di negara, di setiap negara, di negara masing-masing. Artinya masa pendidikan semacam kita ini dianggap terlalu lama. SD 6 tahun, kemudian nanti SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti 12 tahun, kemudian kuliah 4 tahun, 16 tahun, S1, kemudian nanti S2 antara 2 sampai 4 tahun, berapa? 18 tahun, S3 2 atau 3 tahun, ya sekitar 20 tahun atau 22 tahun. Itu dianggap terlalu panjang masa pendidikannya, sehingga banyak para praktisi pendidikan ini mengusulkan bahwa pendidikan kita ini diperpendek, artinya jalur pendidikannya diperpendek supaya tidak banyak waktu yang mubazir. Karena kita ketahui juga banyak sekali ilmu yang dulu kita pelajari di fase sebelumnya diajarkan lagi di mubazir. Kebanyakan waktunya, sedangkan mereka harus segera mengaplikasikan ilmunya. Kalau kita bandingkan ketika di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu di usia belasan tahun mereka sudah berkarya. Bayangkan ketika Usamah bin Zaid bin Harithah itu menjadi panglima perang melawan Romawi itu di usia 18 tahun. Usia 18 tahun yang hari ini usia 18 tahun itu usia anak kita masih SMA. Anak kita masih SMA itu sudah dijadikan panglima perang. Dan itu masih banyak lagi, dan termasuk di negeri ini. Di negeri ini itu ya para panglima perang dulu juga bukan dari kalangan orang-orang yang sudah tua. Kemudian yang keenam adalah madrasah al-mu'ansirah nadoriyah. Al-madrasah al-mu'ansirah nadoriyah, bahwa sekolah kita ini banyak teorinya. Watan kusuha al-baronjul amaliyah. Dan sangat kurang sekali untuk mempraktekannya. Kama
anna ta'lim al-am an-nadhari aktsaru min amali. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ta'lim al-am an-nadhari sekolah-sekolah ini pada umumnya adalah teori yang lebih banyak daripada prakteknya. Wa marhubun min qibali tullab bi annahu yusiluhum ila wadhaifil idariyah. Dan sekolah-sekolah yang hanya teori ini sangat disukai sebagian murid karena dari teori-teori itu, dan mereka dari teori-teori itu mendapatkan nilai bagus. Kemudian dari nilai yang bagus itulah yang kemudian akan mengantarkannya kepada pekerjaan menjadi wadhaiful idariyah, yang mengantarkan mereka menjadi para pekerja kantoran. Jadi dari nilai yang bagus, kemudian biasanya kan rekrutmen perusahaan bonafit itu kan mensyaratkan IPK sekian skala sekian. Dan itu yang terjadi hari ini. Jadi kemampuannya hanya teori. Wa yakrahunal madaris al-hirafiyah allati ta'taduhum lisina'ati wa zira'ati wa tijarah. Dan mereka tidak suka dengan pelajaran-pelajaran yang mengajarkan kepada mereka tentang teknik as-sina'ah, yaitu teknik produksi, wazira'ah, pertanian, tijarah dan perdagangan. Wa tahtamul madrasah bisyahadah aktsaru min ibarat. Dan perhatian sekolah itu lebih terhadap ijazahnya daripada pengalaman. Fokus dari sekolah itu bagaimana nilai ijazah murid ini bisa bagus, sehingga bisa mendongkrak nilai akreditasi atau menjadi sekolah yang favorit. Sekolah favorit itu biasanya terukur dari berapa persentase mereka lulus, kemudian berapa persentase mereka yang diterima di perguruan tinggi yang bonafit. Itu biasanya menjadi terukur sebuah pendidikan yang baik di masyarakat umum. Hatta soal imtihan wa syahadah ghayatul madrasah. Sampai ujian akhir dan syahadah ijazah ini menjadi tujuan utama dari sekolah. Dan ini min musibati tarbiyah. Dan ini adalah bagian dari musibah pendidikan. Para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan al-bait wal madrasah. Hubungan rumah dan madrasah. Wa kay taqumul madrasah biwajibiha la budda min taqwiyatis silatil bainaha wa bainal bait. Dan supaya madrasah itu berjalan sesuai dengan kewajibannya,
maka hendaknya rumah ini bisa bersinergi, asilah bainaha wa bainal bain, bisa menjadi kontrol dalam hubungan antara madrasah dan rumah. Kaitan tabi madanahu, supaya apa-apa yang dibangun di rumah itu juga dibangun di sekolahnya. Dan ini sinergi ini sangat perlu sekali. Terlebih kita ini sudah memilih konsep pendidikan kutab, konsep pendidikan yang tidak sama dengan kaum muslimin pada umumnya. Konsep pendidikan yang memang berbeda, konsep pendidikan yang tidak menggunakan kurikulum dari pemerintah. Artinya kita harus benar-benar sinergi dengan sekolah. Rumah harus benar-benar sinergi dengan sekolah. Dan sebagaimana yang antum ketahui ketika pertama kali antum mendaftarkan diri di kutab itu, sudah antum tanda tangani dengan materai bahwa mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh kutab. Dan ini adalah bagian dari perjanjian kita di awal untuk membangun sinergi kita, untuk membangun sinergi antara rumah dengan kutab. Dan seiring berjalannya waktu, kadang hal semacam ini itu perlu diingatkan kembali, perlu membangun sinergi, membangun komunikasi, sehingga apa yang dilakukan di kutab itu juga dilakukan di rumah, juga ditekankan di rumah. Bukan kemudian seakan-akan kutab ini menjadi menjadi sebuah momok yang menakutkan gitu ya. Karena mungkin bagi sebagian keluarga itu standarnya ketinggian mungkin, sehingga untuk mau berkomunikasi itu enggan untuk berkomunikasi, atau bahkan sering sekali kita itu dapati murid-murid kita ketika mereka tidak hadir di dalam majelis di kutab, kemudian kita tanyakan ada unsur apa itu, seringkali jawabannya juga tidak menggunakan jawaban yang lugas. Contohnya ya ada acara keluarga itu acara apa, itu juga perlu kita ketahui. Dan alhamdulillah hari ini ya, kita sudah masuk di bulan Rajab, yang anak-anak kita di kutab itu kita himbau untuk mempersiapkan Ramadan itu sejak di bulan Rajab ini. Dan ini saya harap, kami harapkan juga berlaku di keluarga kita masing-masing, bahwa Rasulullah SAW itu mempersiapkan Ramadan sejak bulan Rajab. Artinya sudah mempersiapkan betul-betul itu sejak bulan Rajab. Supaya apa? Supaya ketika nanti berjumpa dengan Ramadan itu, anak-anak yang di usia masih usia latihan itu tidak merasakan beban yang berat dalam menghadapi Ramadan. Nah, harapannya Ramadan ini kan sesuatu yang indah
Ramadan ini kita analogikan adalah sebagaimana gunung. Gunung itu semakin ke atas pemandangannya akan semakin menakjubkan. Tapi semakin ke atas semakin butuh effort yang besar, butuh kesungguhan yang luar biasa karena semakin capek. Kalau tidak kita persiapkan sejak di bulan Rajab ini, maka pemandangan yang indah di kanan kiri itu akan terfokuskan, anak-anak kita itu akan terfokuskan pada medan yang nanjak. Jadi dia nggak fokus, nggak bisa menikmati pemandangan yang indah, tapi dia fokus kepada medan yang nanjak. Jadi capek. Oleh karenanya kita persiapkan Ramadan ini sejak bulan Rajab ini, dan insya Allah nanti setiap Senin dan Kamis, insya Allah nanti kita tiadakan kudapan. Selama bulan Rajab ini, insya Allah nanti kita tiadakan kudapan di setiap Senin dan Kamis. Jadi kita himbau putra putri kita itu untuk berpuasa Senin dan Kamis sesuai dengan kemampuannya. Bagi santri-santri awal yang masih belajar puasa, ya puasanya sampai zuhur. Kalau yang sudah biasa ya puasa sampai maghrib. Ini akan kita jalankan sepanjang bulan Rajab. Jadi setiap hari Senin dan Kamis selama bulan Rajab, mohon untuk tidak digawakan kudapan, karena kita tidak ada jam kudapan pada saat itu nanti. Ya, ada waktu istirahat tapi tidak untuk kudapan. Kita ciptakan lingkungannya. Kemudian nanti ketika itu bulannya masuk di bulan Sya'ban, maka nanti intensitasnya akan kita tambahkan. Di bulan Rajab ini semangatnya adalah semangat meninggalkan dosa. Dan salah satu cara meninggalkan dosa itu adalah dengan puasa. Kemudian nanti di bulan Sya'ban, insya Allah akan kita tingkatkan intensitasnya. Sehingga harapannya di Sya'ban ini mereka bisa maksimal. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Puasa penuh ini artinya puasa hampir sebulan, tapi mendekati Ramadan beliau berbuka. Karena tidak boleh puasa mendahului Ramadan. Jadi Rasul itu puasa penuh sebulan penuh selain Ramadan, dan memperbanyak puasa setelah itu, puasa yang hampir sebulan di bulan Sya'ban. Dan nanti insya Allah kita akan melakukan bersama-sama. Mohon dukungan antum semua supaya nanti harapannya di Ramadan itu mereka akan melaksanakan Ramadan dengan sukacita. Artinya Rajab itu adalah bulan kita menanam, dan Sya'ban itu bulan kita untuk menyirami, merawat tanaman itu, dan Ramadan insya Allah kita akan panen. Di musim semi orang beriman itu kita akan panen. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah masih ada bab al-bait wal madrasah itu nanti kita selesaikan pekan selanjutnya. Kemudian al-hadonah wal wadoah itu nanti kita selesaikan di pertemuan selanjutnya.
Para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang kami sampaikan. Atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menambah sakofah antum semuanya, juga bisa membentengi diri kita, kemudian membentuk pola pikir kita tentang urgensi pendidikan, urgensi at-ta'awun al-bana, kerjasama, bersinergi, saling membangun antara sekolah dan rumah. Harapannya begitu, antara rumah dan sekolah sinergi, saling membangun, bukan justru malah saling menghancurkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.